Pak Depano boleh mulai, silahkan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran PJJ ini, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai, semoga kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat kesehatan dan selalu punya motivasi yang tinggi sehingga tetap dapat belajar jarak jauh. Anakku sekalian, Ibu baru melihat absen pertemuan kali ini baru 29, itu pun dengan Ibu. Berarti masih ada teman kita 17 orang belum masuk ke ruangan kelas Google Meet. Itu secara responsif berarti dia terlambat. Tetapi tetap kita izinkan karena prosesnya pembelajaran. Oke anakku sekalian, saya bangga kalian mau merespon ajakan saya untuk belajar. Ternyata setelah tadi diskusi kalian ada 3 orang yang testimoni, belajar offline lebih baik daripada PJJ. Oke, kalau begitu nanti kalau ada guru-guru yang mengajak untuk Zoom meeting, kalian harus menyambut dengan baik, karena minimal dengan Zoom meeting kalian akan mendapatkan penjelasan dari pelajaran. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran, Ibu akan share materinya. Tolong nanti dikasih tanggapan share yang Ibu kirim ada masalah atau tidak. Dan ingat, dalam pertemuan hari ini ada penilaian 3. Penilaian kognitif, penilaian psikomotor, dan penilaian responsif. Penilaian kognitif ada 2. Penilaian kelompok yang sudah soalnya dikirim ke kelompok, ada penilaian per individu, soalnya belum dikirim ke kelompok, tapi pasti ada dalam proses pembelajaran. Kalau kamu bisa menjawab kelompok, pasti bisa karena udah didiskusikan dan soalnya juga udah dikirim, maka kamu dapat penilaian kelompok. Tapi kalau kamu memperhatikan pelajaran dengan saya, lalu secara individu kamu menjawab, berarti itu ada penilaian diri sendiri. Dan ketiga, penilaian responsif. Penilaian responsif ada 3 kategori. Ketepatan waktu, berarti yang sudah ada di dalam, ini masih tepat waktu karena 7-10. Yang kedua, membuka video. Nurhalisa, Febri, kamu tolong dibuka kalau kamu ingin mendapatkan penilaian responsif. Ya, tidak boleh ditutup untuk menunjukkan kamu sedang tidur apa sedang belajar dengan saya. Dan ketiga, nanti ada apakah kamu aktif atau tidak dalam tanya jawab. Format penilaian udah saya kirim ke Notulen. Jadi semuanya dipantau dan ini kebetulan divideokan. Oke, kita mulai. Saya share materi kita hari ini. Oke, bagaimana sharing materi, kelihatan jelas tidak? Oke, alhamdulillah. Oke, saya akan lihat dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kita akan belajar sistem peredaran darah manusia. Ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama tentang komponen darah beserta golongan darah. Kalau sekarang
tentang jantung, pembuluh darah, dan kelainannya. Kamu lihat ya animasi ini pergerakan darah yang warna hijau dan warna merah. Itu secara spesifik sebenarnya ini yang akan kita bahas. Nah, kita lihat ada yang sedang curhat dulu ya. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Enak ya belajar PJJ? Pernah nggak ya? Oh iya, sudah paham belum materi ini? Sistem pada manusia. Simak ya video ini. Lihat linknya dulu. Oke, lihat videonya sekarang. Kita sudah mengambil linknya di YouTube ada. Di dalam tubuh manusia terdapat satu organ yang terletak di rongga dada sebelah kiri, yaitu jantung. Jantung adalah organ berotot yang dapat memompa darah sekitar 100.000 kali dalam sehari. Jantung berfungsi untuk mengirim darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Makanan, air, dan oksigen adalah komponen utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Pada tubuh manusia, pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah atau di dalam dunia medis lebih dikenal dengan istilah sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung bekerja dengan sangat teratur, yaitu dengan mengembang dan mengempis. Hal ini dikarenakan otot-otot jantung yang selalu berelaksasi dan berkontraksi. Nah sekarang, mari kita perhatikan bagaimana struktur jantung pada manusia. Struktur jantung pada manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Struktur jantung jika ditampilkan dalam gambar 3 dimensi adalah seperti ini. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Itulah tadi struktur utama jantung. Sekarang kita akan belajar tentang proses kerja jantung. Fungsi jantung sebagai organ pemompa darah dimulai ketika darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru dibawa masuk ke atrium kiri melalui pembuluh vena pulmonalis. Selanjutnya, atrium kiri akan berelaksasi dan memompa darah menuju ventrikel kiri. Kemudian, ventrikel kiri akan berkontraksi dan memompa darah menuju aorta. Persabangan dari pembuluh arteri dinamakan pembuluh kapiler yang terdapat di setiap organ tubuh manusia. Setelah sampai di pembuluh kapiler, darah mulai kekurangan oksigen dan akan kembali menuju jantung melalui pembuluh vena. Dari seluruh tubuh, pembuluh darah balik bermuara menjadi satu pembuluh darah balik besar yang disebut vena cava. Darah dari pembuluh vena cava akan masuk ke jantung melalui atrium kanan. Selanjutnya, atrium kanan akan berkontraksi dan memompa darah menuju ke ventrikel kanan.
kembali menuju ke jantung. Dan proses ini akan diulang kembali, sehingga menjadi sebuah siklus yang dinamakan sistem peredaran darah. Oke, anakku sekalian, Ibu mulai akan memberikan penilaian perorangan. Silakan kalian bertanya. Ibu akan tunggu pertanyaan kalian, minimal ada 2 orang yang bertanya, kita lanjutkan materi. Dari apa yang kamu lihat, ada nggak yang memotivasi kamu untuk, wah, ingin bertanya? Silakan. 1 menit ya, nggak usah lama-lama. Setelah kamu melihat video, ada nggak yang ingin kalian tanyakan? Muhammad Iqbal, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jakia, Nilam? Nggak ada? Namira, Ramadhani, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, nggak ada yang bertanya ini. Karena setelah ini, kalian akan dipenuhi pertanyaan semuanya. Karena ini adalah Job meeting sekarang itu masuk kategori proses pembelajaran konfirmasi. Jadi Ibu punya metode belajar yang namanya discovery learning. Discovery learning itu artinya siswa menemukan konsep biologi dengan cara ya discovery, mencari. Nah, pertama Ibu berikan video lewat YouTube, lalu videonya dipelajari, materi juga dipelajari, dan soal-soal sudah Ibu berikan. Setelah itu, kamu berdiskusi, dan Ibu pandu untuk bertanya dan menjawab. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke berikutnya. Nah, anakku sekalian, kita tetap di dalam proses pembelajaran, kalian harus mengetahui, setelah belajar biologi, apa sih yang diinginkan ini? Kalian dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme peredaran darah. Jadi kalau kamu belajar sistem peredaran darah, lalu kamu bisa menganalisis, mengerti, bahkan bisa menjelaskan bagaimana darah beredar dalam seluruh tubuh kita. Itu berarti kita sudah bisa mencapai kompetensi dasar. Ya, itu bukan kompetensi tinggi tuh. Artinya bukan anak pinter. Jadi dasar. Jadi kalau kamu sudah belajar biologi tentang sistem peredaran darah, kamu sudah bisa menjelaskan apa itu mekanisme peredaran darah. Kamu langsung menjelaskan A, B, C. Itu baru dasar, kamu harus sudah bisa. Oke ya. Nah, tapi Ibu akan batasi dengan indikator. Nah, menjelaskan komponen darah beserta fungsi, menjelaskan penggolongan darah melalui jenis protein tertentu, itu pertemuan pertama. Ya, waktu tanggal 28 September. Nah, yang sekarang ini berarti kita akan menjelaskan ini. Anatomi jantung beserta fungsi. Jadi kamu harus bisa mengerti anatominya. Membedakan pembuluh darah vena dan arteri. Menjelaskan perbedaan peredaran darah besar dan kecil, lalu kelainan penyakit tertentu dalam sistem sirkulasi. Sehingga kalau dalam tatap muka ini kamu memahami semua materi ini, pasti ulangan bagus. Oh ya, kabar gembira, soal-soal untuk ulangan udah Ibu share ke Google Classroom, tapi belum bisa dibuka karena passwordnya belum Ibu berikan. Oke, kita lanjut. Kenapa ini? Bentar ya, takutnya habis baterainya. Oke, kita lanjutkan. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyajikan data. Ya, hasil eksperimen biasanya. Jadi kalau menyajikan data hasil eksperimen. Jadi memang seperti yang kamu tadi testimoni, kamu lebih suka offline belajar. Ya nanti kalau offline wajib itu eksperimen. Pengamatan sel darah merah melalui video. Jadi kita ke lab, terus melihat Ibu mengambil darah kamu, nanti dilihat di bawah mikroskop bagaimana keadaan darah. Nah,
Itu di video udah Ibu kirim, udah Ibu buka kemarin waktu di pertemuan pertama. Dan kedua, pengamatan cara menentukan golongan darah melalui video. Tiap tahun Ibu selalu praktek untuk menentukan golongan darah. Tapi kita masih kemarin udah pertemuan tentang bahas itu ya, golongan darah. Ini tujuan utama nih. Jadi memang kalau seorang guru memberikan materi pasti harus memberikan tujuan. Dengan daring, metodenya presentasi kayak sekarang, menggunakan video interaktif seperti yang di YouTube Ibu kasih, di Google Classroom juga dikasih, Zoom meeting seperti sekarang. Peserta didik dapat menganalisis hubungan. Jadi Ibu harap keluar dari kelas ini kamu udah langsung menganalisis. Menganalisis itu maksudnya apa sih Ibu? Mengerti. Bahkan bisa menjawab soal, bahkan bisa mendeteksi jika memang ada gangguan di dalam tubuh kita. Ya, oke, lanjutkan. Nah, ini materi yang pertama udah ini. Golongan darah, plasma darah, sel darah udah. Sistem ABO, sistem resus, eritrosit, leukosit, trombosit udah. Nah, sekarang keseluruhan ini kita akan bahas. Jantung, 4 ruang, 3 lapis dinding, denyut, sistol, diastol. Terus ada pembuluh darah, ada katup, palpula bicuspidalis semilunaris, dan pembuluh darah arteri, pena kapiler, serta mekanisme peredaran darah besar dan kecil. Oke, kita lanjut. Nah, kita amati dulu ya. Nah, sebenarnya indikator pertama tentang anatomi jantung. Apa yang kamu lihat, ini yang harus kita pelajari. Jadi kalau kamu melihat gambar ini, harusnya kamu langsung paham. Oh, ini jantung berdenyut atau jantung berkontraksi. Apa yang menyebabkan jantung berkontraksi? Ini kan morfologi dari luar ya. Kalau ini namanya anatomi dari dalam. Bahkan peredaran darahnya ada tanda panah. Dan ini sistem persarapan jantung. Jadi kalau kita bicara anatomi jantung, maka inilah 3 gambar ini. Berarti nanti di soal ulangan Ibu ada 3 gambar ini. Dan kamu harus paham ini 3 gambar ini. Ya, kita jelaskan satu persatu sekarang. Oh ya, nah Gilchrist baru masuk, Gilchrist jam 7.20. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, minimal kita aplikasi dalam kehidupan. Seorang pasien itu memiliki tensi darah 75/55. Dokter menyebutnya hipotensi. Coba, ini karena ini soalnya udah diberikan ke grup, tolong ada kelompok yang menjawab dan sisanya menjawab di kolom pesan. Pida, tolong dilihat siapa yang mau menjelaskan secara langsung. Seorang pasien memiliki tensi 75/55. Dokter menyebut hipotensi. Gejala apa yang dirasakan pasien tersebut? Ini soal kelompok yang udah Ibu kirim. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin tahu dulu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada, berarti kelompok Pilda aja jawab. Gimana kelompok Pilda menjawabnya soal ini? Berarti nanti saya akan akan tandain. Ya, silakan Pilda, kelompok kamu boleh jawab. Halo Pilda, dibacakan jawabannya. Iya, Bu, sebentar. Hasil tensi seorang pasien itu 75/55. Dokter menyebutnya hipotensi. Kenapa dan dikatakan dirasakan pasien tersebut? Hipotensi dapat disebabkan oleh beberapa gangguan seperti dehidrasi, mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan tekanan darah, kehamilan, ketidakseimbangan hormon, pendarahan, serta malnutrisi dan masih banyak lagi. Meskipun tidak selalu menyebabkan gejala,
Sempurna ya, karena sudah didiskusikan. Oke, anakku sekalian, supaya kita itu langsung aplikatif dalam kehidupan, tentu di dalam proses pembelajaran sekarang, Ibu menjelaskan langsung nanya, penjelasan langsung nanya. Jadi metodenya seperti itu. Oke, nah sekarang Ibu ingin tanya nih, Gilkris yang terlambat nih. Gilkris, tolong kamu jawab, berapa sih sebenarnya tensi darah manusia yang normal? Tensi darah manusia normal. 90 mmHg sampai 120 80 mmHg. Oke, bagus, nggak apa-apa ya. Jadi standar orang normal itu, kalau ini kan 75/55 ya, ini berarti 75 sistol, 55 diastol, puls itu adalah tekanan nadi. Jadi kalau di rumah sakit, ini aplikasinya ya, orang akan ditensi. Nah, kalau nadi itu gampang sebenarnya di sini. Jadi ini tangan kita, nah di sini ada pergelangan, kita pegang dengan 2 jari begini. Nah, kamu mendengarkan detak enggak? Nah, yang normal detak itu terdengar karena di sini ada pembuluh nadi, nadi besar. Nah, kalau pembuluh nadi ini kamu rasakan, terus dalam waktu 1 menit kamu menemukan ada 104, itu berarti tinggi. Yang normal hanya 80. Jadi pasien ini ternyata detak nadinya tinggi, tapi kerja jantungnya lemah. Karena yang normal tadi Gilkis sudah benar tuh, 90/60 itu masih normal. Tapi untuk orang-orang tertentu ya, artinya secara genetik. Tapi yang pada umumnya seusia kalian yang masih muda itu 120/80. Oke, berarti kamu sekarang akan Ibu bahas apa itu sistol dan apa itu diastol. Oke, sebelum kita ke sistol diastol, ini ada anatomi jantung dulu. Ya, ini kebetulan materi sudah Ibu kirim ke grup, ke video, dan Ibu udah terangkan. Ada aorta, pembuluh darah, jadi Ibu tidak usah bacakan lagi kebanyakan nih. Dan kalian nanti videonya disimak kembali dan diingat lagi. Yang mungkin yang harus Ibu terangkan sekarang adalah ini nih, ruangan-ruangan anatomi itu ya. Ini yang lancip-lancip, yang berkerucut ini di bawah, ini ruangan ventricle. Yang bulat-bulat di atas ini adalah ruangan, ya, ini yang di atas kecil ya, nih yang kecil, ini adalah atrium. Jadi di atasnya atrium, di bawahnya ventricle. Nah, yang putih-putih ini adalah katup. Katup itu artinya penutup. Tentu fungsi utamanya apa? Menghindari darah bercampur atau kembali. Contoh nih, ini dari atrium kanan ke ventricle kanan, ini kanan ya. Ini untuk melihat kanan kiri, kita seperti memegang dada kita. Jadi pegang dada kamu. Dan gambar itu letakkan di dada. Nah, berarti yang ada pembuluh darah atas dan bawah, ini pasti akan ada di kanan tangan kita. Maka itu disebut kanan. Yang ada aorta, dan ini nih, yang 2 nih, saluran 2 ini, pembuluh balik dari paru-paru, vena pulmonalis. Ini kalau kita pegang di dada, pasti dia ada di kiri. Nah, katupnya lihat, ini ada katup 3 nih. Katup tricuspidales, karena dia ada 3 gelambir. Ini hanya 2. Ini pintu yang menghalangi darah bercampur antara atrium dan ventricle. Ini ada katup semilunaris. Oh, ini katup yang menuju ke sini ya, ke paru-paru. Katup pulmonalis. Kalau yang ini nih, yang di bawah nih, ini menuju ke aorta. Katup aorta atau semilunaris, karena semilunar. Dia katupnya itu berbentuk bulan sabit. Oke? Fungsi-fungsinya Ibu tidak usah jelaskan kembali karena di video sudah ada, mudah-mudahan kalian hafal. Nah, ini langsung pertanyaan nih. Ini pertanyaan ini untuk per orang, karena ini PG. Bagi yang mau menjawab silakan, yang tidak akan Ibu tembak, harus bisa.
Oke, perhatikan dan dengarkan soal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dijawab. Oh, suaranya Nggak kedengaran ya? Oke. Oke, bagus. Kalau nggak kedengaran, Ibu yang baca aja langsung ya. Perhatikan, dengarkan soal berikut, pilih satu jawaban yang paling tepat. Di dalam jantung kita terdapat palpula, katup. Nah, pertanyaannya, manakah katup-katup ini tidak ada di dalam jantung? Tadi Ibu menerangkan berbagai macam katup dalam anatomi jantung. Pertanyaannya, mana yang tidak ada? A. Palpula bicuspidalis, B. Palpula tricuspidalis, C. Palpula semilunaris, D. Palpula pulmonalis, E. Palpula penalis. Silahkan Ibu tidak akan tunjuk, tapi kalau nggak ada yang jawab, Ibu akan tunjuk. Sebutkan namanya. Siapa yang bisa jawab? Penilaian individu. Oke, kalau gitu saya yang akan nembak ya. Gilkris tadi udah bisa jawab dengan tepat. Good lah. Sekarang Ibu akan tanya Nadira. Apa jawabannya Nadira? Nadira udah masuk belum? udah, Bu. Udah. Nadira bisa jawab nggak? Katup apa yang tidak ada di dalam jantung? Oke, Nadira nggak bisa ya. Saya tandain. Bisa Nadira? Kamu hanya milih aja salah satu. Saya, Yang tidak ada. saya milih yang A. Yang A, Palpula bicuspidalis. Kurang tepat. Saya akan berikan ke yang lain karena masih ada 4, jadi masih bisa dipilih. Tapi setelah itu nggak akan saya kasih lagi. Ibu akan minta Patresia Yanmel. Patresia Yanmel. Mana palpula? Saya Yang mana? saya yang E. Yang E. Yang E, baca apa itu yang E? Palpula penalis. Bagus, good. Kamu benar. Jadi anak-anakku sekalian, jawaban Patres benar ya. Jadi yang tidak ada di jantung kita palpula penalis. Karena palpula penalis, katup penalis hanya ada di pena, pembuluh pena. Good ya, makasih nih. The best tuh jawabannya. Nah, ini jawabannya nih. Macam-macam katup jantung. 1, tricuspidalis. Ya, Nadira tolong dilihat gambar ini. Kamu kan tadi jawabannya tricuspidalis. Ini ada di jantung nih. Nih, 3 gelambir katup tricuspidalis. Ini ada pembatas. Jadi katup itu kayak pintu ya, pembatas antara atrium kanan dengan ventricle kanan yang ini. Nah, yang ini yang 2 gelambir, 2 pintu bicuspidalis ini adanya di atrium kiri, ventricle kiri. Nah, ini sepertinya 3 ya, 3 gelambir, tapi ini berbentuknya semilunar. Disebutnya palpe aortik atau palpula aorta semilunaris. Yang menutup darah dari jantung yang sudah menuju seluruh tubuh tidak balik lagi. Karena kalau jantung itu memompa darah sekenceng-kencengnya, darah akan keluar dari jantung melalui aorta. Dan tidak akan balik lagi ke jantung karena sudah ditutup oleh katup ini. Nah, yang ini pulmonary palpe atau palpula pulmonalis ini adalah pintu dari pembuluh darah paru-paru menuju jantung. Jadi dari paru-paru itu ada yang ke jantung.
yaitu darah yang sudah difusi di dalam paru-paru, sehingga yang tadinya kaya akan karbon dioksida setelah masuk ke paru-paru, dia diganti menjadi kaya oksigen, lalu masuk ke jantung melalui pembuluh darah dari paru-paru. Ini juga ada pintunya, valvulanya. Oke, makasih Yanmel, berarti kamu benar, the best. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada pertanyaan individu lagi nih, karena memang interaktif kita lebih ke banyak pertanyaan, jelaskan, pertanyaan, jelaskan. Coba, kamu nggak dengar ya, biar Ibu baca aja lah. Perhatikan, dengarkan soal berikut. Pilih jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya adalah, tadi waktu Gilchrist menjawab, berapa tekanan darah yang normal secara umum? Katanya 90/60, 120/80. Yang ada di atas namanya sistol, yang ada di bawah namanya diastol. Berarti 120 itu sistol dan 80 diastol. Sekarang pertanyaannya, mana sih pernyataan yang tepat tentang sistol dan diastol? Atau perbedaannya sistol itu apa, diastol apa? Nah, ini ada pilihan, ada 4, cuma 4 ya, nggak apa-apa lah 4. Mana yang benar? Silahkan dijawab, kalau tidak akan saya tunjuk. Saya mau jawab dulu. Unila Widyastuti, good. Ibu akan catat. Silakan, Unila. Jawabannya itu yang C, sistol. Kontraksi kuat dari ventrikel jantung sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Good, the best tuh jawaban kamu. Oke, sangat mudah ya. Jadi sistol itu tekanan sangat kuat dari jantung yang menyebabkan darah keluar menuju seluruh tubuh. Oke, good, the best tuh. Mudah-mudahan yang lain juga sama bisa jawab. Oke, berarti Ibu akan melihat dulu gambar pertama ya, supaya Ibu bisa menjelaskan ulang. Nah, ini dia. Nah, ini kontraksi sekuat-kuatnya, ini namanya sistol. Nah, dilihat di sini, di animasi ini. Nah, pada saat berkerucut, nah ini kerucutnya sangat tajam nih, lagi kerucut nih. Nih, ini sistol, ini diastol kalau begini. Nah, ini udah mulai sistol lagi. Nah, ini sistol, lihat. Yang warna biru keluar. Nah, ini udah diastol lagi. Jadi, ciri-ciri diastol dan sistol tadi, kalau sistol ini lagi mengerucut, lagi kencang-kencangnya karena darah dipompa ke luar jantung. Oke, saya kira kalian paham, kita lanjutkan. Kalian harus mau jawab ya, biar tatap muka sekarang menghasilkan banyak pundi-pundi nilai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sistol tadi. Sistol adalah tekanan ketika jantung memompa darah. Ventrikel berkontraksi sangat kuat sehingga darah mengalir keluar jantung menuju seluruh tubuh dan menuju paru-paru. Lihat ini jawabannya sini nih. Ini diastol, bengkak, mengembung. Ini mau sistol. Dan ini sistol, jelas sekali. Kerucut sangat tinggi. Oke. Diastol adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Nah, ini sistol. Nah, ini diastol, sedang istirahat, relaksasi. Nah, ini mau sistol lagi. Ini udah sistol, jelas keluar ke paru-paru. Nah, ini diastol lagi. Oke. Contoh jika seseorang memiliki tekanan darah 110 sampai 70 mm Hg, artinya tekanan darah sistolnya adalah 110 dan tekanan diastolnya 70. Miokardium berkontraksi. Miokardium ini nih, daging yang tebal nih, otot yang tebal dari jantung sekuat-kuatnya. Itu namanya sistol. Sehingga darah dari bilik kanan dan bilik kiri, ini bilik kanan yang warna hijau ini, bilik kiri yang tandanya panah merah, menuju ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Saat relaksasi, darah dari serambi kiri, bilik kiri, melalui katup bikuspidalis, berarti ini nih, yang kiri, serambi kanan dan bilik kanan melalui katup trikuspidalis atau diastol. Oke, kalian sudah paham, mudah-mudahan bisa
serap materi ini dengan baik. Oke, sekarang kita aplikasi dalam kehidupan. Ini pertanyaan kelompok. Kelompok Pirda sudah, saya berharap kelompok lain silahkan mau memberikan testimoni. Bagaimana cara kerja pacu detak jantung? Apa efek terhadap pasien selanjutnya? Silahkan kelompok lain. Kelompok siapa ini? Kelompok Depanka. Ya, Silakan. kelompok 2. Kelompok 2, boleh Depanka. Bagaimana cara pacu detak jantung apa efek terhadap pasien? Menurut kelompok kami, pacu jantung akan dipimpin atau akan mampu mengalirkan ini menggunakan daya listrik. Oke, good. Bagus. Jadi patchmaker itu, jadi dengan kata lain, orang itu dimasukkan baterai. Ya, baterai itu yang akan menjadi sumber listrik sehingga kabel ini bisa menyebabkan, lihat, kabelnya masuk langsung dari atrium ke ventricle, lihat. Ventricle-nya langsung ditekan dengan aliran listrik, jadi dia akhirnya berkontraksi. Kita lihat, coba Ibu punya filmnya. Suaranya jelas nggak, anak-anak? Halo? Suaranya jelas nggak? Jelas. Oke, makasih. Ya, ya. Oke ya. Jadi yang tadi diterangkan oleh Depano, alat untuk jantung buatan atau patchmaker, itu dia sebenarnya baterai. Tadi kamu udah lihat videonya, dia disuntikan langsung ke pembuluh aorta tuh. Jadi dari pembuluh aorta dari luar di sebelah dada itu disuntik, langsung masuk ada dalamnya kabel listrik, dan kabel listrik itu ujungnya ada semacam alat untuk menekan dan menekan sampai ke dinding ventricle, ya, miokardium. Tentu ini sangat berbahaya ya. Tapi tentu lebih berbahaya lagi kalau jantungnya tidak berdetak, tentunya mati orang itu ya. Makanya resiko untuk menerima patchmaker ini bagi orang-orang yang memang jantungnya sudah tidak berdetak dengan baik, gitu ya. Bukan berarti udah kita ganti aja pakai jantung patchmaker, nggak bisa begitu. Resikonya tinggi. Oke, anakku sekalian, kita akan masuk lagi ke soal berikutnya ini. Perhatikan, dengarkan soal. Coba Ibu akan buka soal Ibu, ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada ya. Oke. Pilih satu jawaban yang paling tepat. Jantung dapat berdetak dengan baik atau kontraksi dengan baik sehingga tidak menggunakan patchmaker
Karena di dalamnya ada saraf otonom jantung. Nah, di sini ada 5 pilihan nih. Mana dari kelima pilihan ini yang bukan saraf otonom jantung? Nah, ini ada nih. Coba, Ibu akan sambil cek ya, kedengaran nggak suaranya? Perhatikan, dengarkan soal berikutnya. Jadi, satu jawaban. Nah, oke. Pertanyaan Ibu Guru tadi yang ada di PPT kedengaran nggak, si Konisa? Alhamdulillah. Si Konisa mau jawab? Ya, saya mau jawab. Oke, silakan. Jawabannya itu harusnya berkasis. Berkasis. Kurang tepat sayang ya. Oke, yang lain. Satu orang lagi boleh. Siapa yang mau? Mana yang bukan alat simpul otonom saraf jantung? Yang bukan nih, berarti yang Coba ya. Firda. Ya. Silakan. Bukan, Bu. Yang A, salah. Berarti karena sudah 2 orang salah. Ya udah Ibu terangkan kalau gitu ya. Firda juga salah. Oke. Nanti jawabannya ya, Ibu terangkan dulu aja ya. Kita masuk dulu ke materi. Nah, ini dia. Oke, anakku sekalian. Ini adalah persarapan otonom jantung. Namanya simpul sinoatrium. Ya, sinoatrium. Membangkitkan impul dengan rate normal sekitar 70 beat per menit. Mana sinoatrium ini nomor 1 di sini nih. Nih yang kuning. Nih yang kuning, ya. Simpul, node itu simpul atau iketan. Simpul sinoatrium. Jadi dia ada di atrium. Nah, di sini. Membangkitkan impul dengan rate normal sekitar 70 bpm. Impul ini melalui Bachmann bundle. Nah, nih. Lihat Bachmann bundle nih aliran-aliran nih. Internodal pathway, jalan-jalan. Nah, sampai di sini. Disebarkan ke seluruh dinding atrium. Nah, jadi seluruh dinding atrium nih baik itu di kanan yang warna biru walaupun kiri warna merah. Sel-sel di dalam dinding atrium mengalami depolarisasi. Jadi aliran listrik, depolarisasi itu aliran listrik. Depolarisasi pada atrium ini kemudian diikuti oleh kontraksi atrium. Jadi karena adanya simpul sinoatrium yang mengalirkan listrik 70 bit per menit, maka akan terjadi depolarisasi. Jadi ada sinyal listrik nih di sini nih. Karena ada sinyal listrik, maka membukalah katup-katup ini. Pintu-pintu ruang jantung, tricuspidalis terbuka, bicuspidalis terbuka, lalu darah mengalir. Ini diastol. Tapi setelah simpul atrium ini memberikan impul, lalu sampailah ke ini. Nah, ini yang kuning yang kedua nih, nomor 2 ya. Namanya apa? Simpul atrium ventricularis. Jadi dari atrium, impul diteruskan ke simpul atrioventricularis. Jadi nomor 2. Melalui internodal fiber. Ini. Internodal fiber itu ini. Melalui jalan-jalan aliran listrik. Di simpul atrium ventricularis, impul mengalami penundaan sekitar 100 detik. Jadi walaupun dia mengalir, dia udah nyampe nih ke sini. Tapi dia tidak mengalir, diam dulu. Diam. Walaupun dia sudah mendapatkan respon listrik, dia juga bisa bergerak, tapi dia diam dulu selama 100 detik yang fungsinya memberikan waktu kepada atrium
untuk menyelesaikan kontraksinya. Jadi atrium berkontraksi dulu. Jadi sarafnya cepat jalan, tapi atrium tetap berkontraksi sambil mengalirkan darah dari atrium kanan dan atrium kiri ke bawah. Nah, baru listrik itu mengalir terus, menyelesaikan kontraksinya sebelum ventricle mulai. Nah, ini yang disebut dengan berkasis nih. Ini kan ada 2 jalan nih. Ada pathway 2 jalan. Ini namanya berkasis. Tadi yang menjawab berkasis salah ya. Nah, ini juga berkasis ini sampai ada cabang-cabang kayak pohon, ini berkasis. Nah, atau nama lainnya nih Purkinje fiber atau sel-sel Purkinje. Tapi nama lainnya jadi berkasis. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, soalnya Ibu balikin ya. Nah, sinoatrioventricularis betul ada. Ya. Nomor 1. Sel Purkinje ada tadi nomor 3. Berkasis juga nomor 3 jalan. Atrioventricularis tadi nomor 2. Sistem saraf simpatik yang tidak ada. Karena kalau sistem saraf simpatik itu bukan di jantung, adanya di otak yang akan memerintah jantung. Gitu ya, paham nggak anak-anak? Paham ya? Coba Ibu akan tanya dulu deh. Ulangi lagi nih pertanyaan Ibu nih yang ini nih. Ada yang mudah-mudahan tidak tidur nih. Ibu akan tembak. Aditya Muhammad Rijal masuk tidak? Halo, Aditya Muhammad Rijal? Nggak masuk ya? Oh, ada. Aditya coba, apa jawaban soal yang bertiga ini? Yang saraf simpatik. Iya, karena sistem saraf simpatik adanya di mana? Adanya di otak. Di otak. Jadi otak kita memiliki serabut sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatik itu nanti akan mengalirkan perintah ke jantung. Nah, setelah di jantung, baru jantung punya sistem saraf otonom sendiri. Ada sinoatrioventricularis, ada sel Purkinje, ada berkasis, ada atrioventricularis. Oke, Adi berarti kamu nggak tidur bisa jawab. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini bagaimana cara kerja saraf otonom pada jantung? Nah, tadi Ibu sudah bicara, sekarang tolong siapa yang akan mengulang? Jelaskan kembali. Sekar Putri Anjali, oke, good, Sekar. Silakan. Ya, terima. Kamu kalau menjawab begini, ini soal individu atau kelompok nih? Oh, kelompok ya? Kelompok ya, oke benar. Ayo, silakan.
Oke. Cukup Sekar, makasih. Sekar, berisik banget itu, ada burungnya. Sampai ibu bingung. Kamu banyak burung di rumah? Nggak apa-apa. Burungnya nggak salah, burung memang didengarkan kok untuk bersuara. Oke. Sekarang ibu lanjutkan, waktu kita tinggal sebentar. Ya. Diskusi kelompok berikutnya. Lihat myokardium dan ventrikel, apa yang menyebabkan dinding endometrium jantung ventrikel lebih tebal? Kelompok berapa nih? Ya, Dipa, kelompok berapa kamu? Iya, silakan. Dinding ventrikel lebih tebal karena memompa darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dari jantung membutuhkan tekanan yang kuat menuju ke organ seluruh tubuh. Dinding atrium lebih tipis karena hanya memompa darah ke bagian ventrikel jantung. Tekanan kontraksi pada ventrikel jantung disebut sistol. Tekanan kontraksi pada atrium disebut diastol. Oke. Sebenarnya jawaban yang paling singkat ya. Apa sih yang menyebabkan dinding endometrium jantung ventrikel lebih tebal? Karena dia mempunyai kemampuan berkontraksi lebih kuat. Dengan kata lain, kalau sebuah otot itu kontraksinya kuat dan sering, maka akan menumbuhkan jaringan. Jadi ini aplikasi dalam kehidupan gimana? Seorang atlet, olahragawan yang tiap hari dia bekerja dan jantungnya berdetak keras, maka dinding otot jantung selain endometrium ventricle, atriumnya pun bisa menebal. Karena saking seringnya terjadi kontraksi yang kuat. Nah, bagaimana orang yang jarang olahraga atau bahkan orang yang lemah jantungnya, maka pertumbuhan otot-otot jantung juga akan menipis atau akan lebih tipis. Gitu intinya ya, anak-anak. Jadi otot itu bisa dibentuk, baik otot jantung maupun otot rangka. Jadi kalau mau bentuk otot rangka itu jadi binaragawan. Kalau tidak dibentuk ya jadi kurus kecil gitu ya. Oke, lanjut ya. Waktu kita. Apa yang menyebabkan serangan jantung mendadak? Ini ya kelompok Den Raga Yusuf ya. Kamu kelompok per orang ini ya? Ya, Den Raga silakan. Raga, silakan dijawab. Halo, Den Raga mau jawab apa enggak nih? Apa yang menyebabkan serangan jantung mendadak? Hah? Enggak jadi? Halo? Oh ya, coba. Yang ini bisa jawab enggak? Oke, kalau gitu saya lempar ya. Di kapan hari? Apa yang menyebabkan serangan jantung mendadak? Kira-kira pendapat kamu apa? Halo, di kapan hari? Ya, kamu coba jawab semampu kamu ya. Oke. Baguslah. Jadi kamu mungkin mengaplikasikan dalam kehidupan orang yang marah atau kaget, mendadak, biasa dalam film-film gitu ya, tahu-tahu jantungnya langsung sakit, langsung dead gitu ya. Oke, itu mungkin penyebab eksternal dari luar. Tetapi ada penyebab internal dari dalam, yaitu karena memang di dalam jantungnya, terutama di pembuluh darahnya, karena jantung juga punya pembuluh darah, namanya pembuluh darah arteri, pembuluh darah kecil.
karena sangat kecil dan ada di jantung, maka disebut dengan koronaria. Maka orang yang mengalami penyumbatan darah di jantung itu disebut dengan penyakit jantung koroner. Jadi kalau ada kalimat, oh dia penyakit jantung koroner nih, maksudnya apa itu? Ada penyumbatan pembuluh darah di jantung. Apa yang menyumbat? Bisa lemak, bisa kalsium, dan bisa mungkin plak. Biasanya orang tua yang kolesterolnya tinggi, punya gula darah, jadi zat-zat glukosa. Nah, orang-orang semacam ini kalau ditensi selalu di atas 120. Jadi kayak tekanan darah tinggi gitu. Makanya itu sudah masuk kategori orang yang tekanan darah tinggi, penyebabnya apa? Penyempitan pembuluh darah koroner. Sewaktu-waktu dia kaget dan jantungnya berdetak kencang karena kaget, maka darah tidak mampu mengalir dengan baik karena tersumbat. Maka di situ biasanya terjadi detakan paksaan dari jantung untuk melewati pembuluh darah yang menyempit. Makanya si pasien merasa sakit dan kalau tidak tertolong bisa pecah dan itu bisa menimbulkan kematian. Makanya biasanya harus dikasih cincin. Jadi pasien itu harus dirawat di rumah sakit, pembuluh darah yang tadi menyempit harus dibuka dengan cincin. Jadi jantungnya harus dipakai cincin. Itu ya anak-anak sekalian ya. Kita lanjut. Nah ini tadi yang Aditya jawab ya, bahwa di jantung itu tidak ada sistem saraf simpatik. Karena sistem saraf simpatik itu punya otak, jadi di kepala. Tapi ada serabutnya salurannya menuju ke jantung. Nah, efek rangsangan saraf simpatik meningkatkan tingkat depolarisasi. Jadi secara keseluruhan, Ibu nggak akan baca, ini di video udah ada. Ibu hanya untuk kesimpulan saja. Rangsangan saraf simpatik menyebabkan jantung berdetak normal dan kencang. Jadi kalau jantung kamu berdetak kencang itu normal. Itu efek dari rangsang simpatik. Tapi kalau jantung kamu tidak berdetak, bahkan orang bingung sampai didengerin dadanya, jantungnya berdetak enggak ada tapi lemah. Nah, itu berarti itu parasimpatik. Jantung tidak bekerja normal. Paham ya? Jadi kalau jantung bekerja normal, dia berdetak kencang. Tapi kalau jantung tidak normal, jantungnya tidak berdetak kencang, bahkan tidak terdeteksi. Contohnya orang pingsan. Nah, kalau begitu saya ingin ingin detak jantung kencang terus, juga tidak bisa itu. Jantung itu berdetak kencang mungkin hanya saat kaget. Tetapi tentu tidak akan memastikan ya di kapan hari, kecuali kalau si jantungnya memang sudah banyak penyumbatan. Jadi kaget yang bisa menimbulkan kematian atau serangan jantung mendadak karena memang di dalam jantungnya pembuluh darahnya sudah banyak penyumbatan. Tapi kalau kayak ibu misalnya ngagetin di kapan hari sampai dikanya kaget gitu, tidak akan sampai meninggal. Ya, karena mungkin kamu masih sehat, tidak ada plak atau tidak ada pengerasan pembuluh darah di jantung. Itu ya sayang ya. Oke, ini ada yang harus kalian pahami nih. Merangsang pengeluaran epinefrin, hormon yang meningkatkan aksi sistem saraf simpatik terhadap jantung. Jadi sebenarnya kalau orang kaget itu kenapa sih jantungnya jadi berdetak lebih kencang? Karena ini nih, ada hormon epinefrin. Hormon itu dihasilnya oleh siapa? Oleh ginjal. Jadi saraf simpatik itu dia memerintahkan ginjal dulu, bukan ke jantung dulu bahkan ya, ke ginjal dulu untuk mengeluarkan hormon epinefrin. Setelah hormon ini keluar, hormon inilah yang memacu jantung. Jadi yang memerintah jantung, terutama saraf-saraf otonom di jantung, kayak tadi ada sinoatrioventricularis, ada atrium ventricularis, ada berkasis, itu semuanya dipacu oleh kerja hormon epinefrin.
Nah, pertanyaannya, gimana kalau orang itu dikagetkan terus-menerus, tiap hari anaknya berantem. Jadi seorang ibu normal misalnya, tapi tiap hari anaknya berantem, suaminya ngajak berantem, tetangganya berantem. Jadi kaget terus. Atau dia di kantornya juga berantem lagi gitu ya. Berarti dia akan terus dikeluarkan hormon epinefrin. Nah, jika hormon epinefrin terus-menerus keluar, orang ini akan selalu terjaga. Jantungnya berdetak kencang, sistem sarafnya akan terjaga terus, dan nanti akan banyak hormon lain yang keluar, yang menyebabkan orang ini menjadi depresi atau stres. Ya, jadi stres yang berlebihan atau jantung berdetak terus-menerus itu juga tidak bagus untuk jiwa kita. Oke, kita lanjut karena ini terlalu panjang. Anatomi arteri dan vena. Ya, nggak usah dibaca lah, ini udah ada nih. Ya, langsung aja ke soal ibu nih. Nah, perhatikan, dengarkan soal berikut. Jawab soal esai ya. Nah, ini menunjukkan aliran darah nih. Tadi yang ada di judul permukaan materi ibu nih, PPT ibu. Jelaskan, ini menunjukkan apa nih? Mekanisme peredaran darah. Jelaskan peredaran darah. Ini yang biru nih, peredaran darah kecil, yang merah peredaran darah besar. Siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya peredaran darah besar dan kecil? Silakan, sebelum ibu nunjuk, ada yang mau jawab dulu nggak? Individu. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu saya akan menunjuk saja. Sikonisa Aulia, good. Sikonisa, silakan. Tadi kamu salah, mudah-mudahan sekarang betul nih. Ayo. Perbedaan dari peredaran darah besar dan darah kecil. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran besar ini proses menyebarkan gas oksigen dan zat lain. Yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Dan kembali lagi ke jantung. Prosesnya itu dari bilik-bilik, aorta, arteri, arteriola, kapiler, venula, vena superior, vena cava inferior, dan selanjutnya. Sedangkan peredaran darah kecil itu CO2 dengan O2, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Prosesnya itu dari di tangan menuju arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, selanjutnya ke pulmonalis dan beraktivitas di kiri. Oke, good. Ya, itu jawaban ibu. Itu jawaban ibu juga. Karena emang ibu sudah buat nih dia. Peredaran darah besar, ini jawabannya. Ini peredaran darah kecil di jawabannya. Oke, good. Kalau gitu lanjut. Wah, ini apa nih soalnya ini? Tar, saya lihat jawabannya dulu ya, ngintip. Jadi saya juga nggak tahu nih soalnya. Oh iya. Nih, ini jawabannya nih soalnya ini. Sebutkan 3 macam kelompok kelainan pada sistem darah kita. Berikan contohnya. Ayo, siapa yang menjawab? Sebutkan. Saya, Bu. Siapa itu? Di ibu tidak muncul. Firda. Oke, Firda. Firda tadi belum bisa jawab ya, silakan. Kelainan penyakit dan sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia, hipertensi, hemofilia, dan anemia. Gitu. Oke, jawabannya kita lihat ya. Oke, good. Nih jawabannya. Jadi kelainan atau penyakit pada sistem peredaran itu ada pada jantung dulu. Jantung yang melalui kelainan tadi jantung bawaan. Kalau jantung bawaan itu orang awam menyebutnya bocor, jantung bocor. Kenapa dibilang jantung bocor? Karena antara atrium, ventrikel, sekatnya tidak normal, ada lubang. Tapi itu bawaan, bisa jadi dalam kandungan tidak dibuat dengan sempurna, pas dilahirkan tetap jantungnya berlubang. Dan sampai tua orang itu sering pingsan karena darahnya bercampur antara yang di atrium kanan dengan atrium kiri. Sekarang aritmia. Aritmia itu detak jantung melemah. Tadi harusnya jantung berdetak kencang. Oh, dia malah lemah terus.
ventrikelnya tidak bisa berkontraksi pada saat sistol sekuat-kuatnya. Akhirnya apa? Menjadi apa? Akhirnya lemah jantungnya. Makanya tadi dibantu dengan alat pacemaker supaya kontraksi di ventrikel kuat. Sekarang kardiomiopati. Kardiomiopati ini penyakit masih pada jantung. Kardium berarti otot. Ototnya itu ada luka, infeksi. Bisa oleh bakteri, bisa oleh virus. Bisa karena rokok, bisa karena kanker. Jadi di jantungnya itu ada sesuatu yang menyebabkan jantung tidak berfungsi. Jadi kardiomiopati. Sekarang koronaria atau angina. Koronaria itu tadi yang penyakit jantung mendadak itu. Mendapatkan hal-hal yang menakutkan atau yang kaget atau yang menyebabkan dia menjadi stres. Nah, terus dia jadi jantungnya berdetak kencang sampai sakit. Nah, karena di pembuluh darah jantung ada penyumpatannya kayak gini nih. Nih, ini kan normal nih. Nah, ini nih ada warna kuning nih menyumbat nih. Nah, ini. Angina itu angin kali ya, karena orang awam menyebutnya angin duduk. Jadi kalau lagi duduk gitu, terus ada berita buruk, langsung dadanya sakit. Nah, orang awam menyebutkan itu penyakit angin duduk gitu. Padahal itu penyakit jantung. Yang kedua, pada darahnya itu sendiri. Anemia. Nah, ini anemia nih. Sel darah merahnya harusnya 5 juta per milimeter kubik, dia cuma berapa? 1000, mungkin 100.000. Jadi kurang dari 5 juta. Leukemia sel darah putih berlebihan. Hipertensi, tadi tekanan darah terlampau tinggi. Hipotensi rendah. Hemofilia, darah tidak membeku. Talasemia, darahnya bentuk sel darah merah tidak normal. Ada juga di pembuluh darah. Nih, di pembuluh darah nih. Kayak di kaki itu. Varises. Varises itu artinya ada pembuluh pena yang terbuka sehingga katup-katupnya itu tidak berfungsi. Maka jadi lebar. Trombus. Trombus itu jika pembuluh darah di darah-darah ini nih, darahnya membeku. Darahnya membeku. Karena mungkin ada benturan. Jadi orang itu mungkin naik mobil, terus mobilnya mendadak, akhirnya dia terbentur dengan kencang di pelipis misalnya, akhirnya pembuluh darah di pelipis pecah. Tapi kulitnya tidak robek. Akibatnya darah membeku di dalam jaringan. Warna kulitnya biru karena bekas benturan kenceng. Itu menunjukkan ada pembuluh darah yang pecah. Itu akan menyebabkan trombus. Kalau embolus juga sama ini. Ada pembuluh darah yang menyebabkan apa nih? Darahnya tersumbat karena ada darah membeku juga. Tapi penyebabnya macam-macam. Bisa karena dia tenggelam, terus kemasukan air, akhirnya darahnya jadi menggumpal, akhirnya darah juga membeku. Ya bisa karena benturan. Jadi kalau embolus lebih kepada pembekuan darah di dalam jaringan, tetapi penyebabnya beraneka ragam, sehingga masih bisa terjadi aliran tuh. Darahnya masih bisa mengalir, tapi dengan menggumpal, mengeras. Kalau yang trombus tidak bisa, dia benar-benar menyumbat. Gitu ya. Terus ini ada aterosklerosis. Aterosklerosis dan arteriosklerosis ini dalam ujian nasional sering ditanyakan dulu nih, bedanya apa ya? Atero dan arterio. Nah, kita lihat ke sini nih, ke penyumbatan. Atero dan arterio semuanya penyumbatan pembuluh darah ini. Cuman penyebabnya kalau atero diingat lemak. Jadi yang kolesterolnya tinggi, yang sering makan minyak, minyak ya. Oh Bu, saya nggak pernah makan minyak. Iya, tapi kalau goreng apa-apa minyaknya banyak. Atau sering makan mie ayam. Jelas-jelas mie ayam itu minyaknya banyak banget. Nah, itu akan menimbulkan kolesterol. Kolesterolnya mengendap, ini menjadi atero. Tetapi kalau orang tua, badannya kurus, bahkan tidak senang makan makanan yang berlemak tinggi, tapi tetap juga penyumbatan. Ini bisa rokok, plak dari rokok, bisa dari garam, bisa dari zat-zat makanan lain, karbohidrat. Jadi karbohidrat juga bisa nempel lalu menjadi pembekuan dan menyumbat. Nah, itu disebut dengan arterio. Bedanya ya, atero dan arterio. Oke, lanjut. Perhatikan soal berikut.
Maksudnya, apa bedanya embolus dan trombus? Jadi Ibu tanya sederhana aja deh. Siapa yang bisa jawab apa bedanya trombus dan embolus? Sebelum Ibu nembak, silakan ada yang mau jawab. Apa bedanya trombus dan embolus? Nggak ada. Oke, Ibu tembak ya. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, halo, ada nggak? Ya. Apa bedanya trombus dan embolus? Nggak kedengaran. Ya, ya. Good. The best. Thank you ya, Iqbal. Tinggal dikit lagi. Nah, di diskusi kelompok, sebutkan macam-macam kelainan darah. Nah, ini siapa yang mau jawab nih? Diskusi kelompok soal nomor 5 kalau tidak salah. Denraga Yusuf, ya. Kelompok berapa kamu, Nak? Ya, silakan. Ya. Ya, makasih anakku sekalian. Thank you ya. Jadi yang tadi Denraga jawab, nih talasemia lihat. Ya, darahnya gepeng, sel darahnya gepeng, jadi tidak normal. Nah, ini yang tidak membeku darahnya secara genetik, hemofilia, ini yang membeku. Nah, ini 170 yang hipertensi. Tadi Denraga mengatakan ini bukan genetik, tidak masalah. Hipertensi itu bisa genetik, bisa tidak genetik. Jadi ada orang yang satu keluarga hipertensi semua. Karena apa? Karena darahnya itu cepat menggumpal dan kental. Sehingga cepat semua yang dia makan akan terjadi plak. Pembentukan plaknya secara genetik, jadi kecepatan. Tapi ada juga yang memang dia karena pola makan yang kurang bagus, selalu mengkonsumsi makan-makan berlemak tinggi. Nah, ini jawab ini jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan juga itu ada yang genetik, ada yang karena obat-obatan, atau selama kehamilan anak ini memang sengaja akan dibunuh ya, akan diaborsi sehingga jantungnya rusak. Lihat, kamu lihat ini ventrikelnya yang ini normal, ini lihat ini besar sendiri karena mengalami kelainan. Oke, anakku sekalian, terima kasih. Kita lanjutkan, mudah-mudahan Zoom meeting kita masih bisa dipakai. Ini udah selesai materi kita. Terima kasih aktivitas. Ibu masih punya permainan. Semuanya ikut main ya, karena akan Ibu nilai. Permainan namanya permainan Kahoot. Oh,
Window-nya harus anak-anakku sekalian, window akan Ibu tutup karena Zoom Meeting sudah ngasih tahu bahwa ini waktunya ditutup. Karena kita bukan Zoom Meeting bayar. Ini free. Tapi kalian masuk lagi untuk ikut permainan Kahoot dengan Ibu. Ya. Nah, Ibu tutup dulu karena ini Zoom Meeting-nya mau mati. Nanti kita buka lagi dan kalian masuk lagi. Gimana? Setuju? Setuju ya? Saya tutup dulu nih, nanti masuk lagi. Nanti masuk lagi. Kita akan masuk ke Kahoot. Mudah-mudahan tidak mati. Kahoot-nya kelihatan nggak? Semuanya harus ikut main ya. Semuanya harus ikut main. Baru 10 orang. Baru 20 orang. Yang hadir 31. Yang hadir 31 orang. 4 orang tidak hadir. Dalam pertemuan belajar hari ini, anak kelas 11 MIPA 2 yang hadir 31. Dimas sakit, berarti 35 harusnya masuk. Berarti ada 4 orang yang tidak masuk. Ibu minta 31 anak ikut semua. Jakia, Aini, Gilkris, Angelika, Devanka, Denraga Yusuf, Sekar Putri, Jahra, Patresya Yanmel, Aditya Muhammad, Alisa Nur Samsu, Rapli, Dipa Sohlawatul, Nadira, Febiano, Mutia Putri, Namira Ramadita, Nadia Dwi, Nurhalisa Febri, Firda Nurrahma, Iqbal Tanjung, Andika Suryo, Maura, Yunila, Pildis, Halja Almera. 3 orang lagi belum? Ayo 3 orang lagi masuk. 3 orang lagi masuk. Ya. Galuh. 2 orang lagi masuk, 2 orang lagi. 2 orang lagi masuk. Karena yang hadir 31.
Kalau yang hadir 31 berarti yang main 29. Oke, kalau gitu yang 2 Ibu tidak akan kasih nilai ya. Kita mulai saja, kita start. Jawabannya arteriosklerosis karena ini orang tua. Kalau orang tua biasanya penyebabnya bukan lemak, mungkin karena kalsium, mungkin karena gula darah tinggi, ya. Oke, next. Jadi nomor 5 nih. Oh, Gilchrist. Good lah kalau gitu. Anemia, ya betul. Karena tadi ini nih. Nah, karena ini kurang dari normal, harusnya kan 5 juta. Oke, bagus, good. Siapa sekarang yang hebat? Oh, Gilchrist masih di atas. Good deh kalau gitu. Oke, oke, oke. Good, the best Gilchrist. Lanjut ya. Wow, pertanyaan tadi ya, saraf simpatik deh, good. Maura, naik. Berarti Maura tadi ingat. Jadi di sini itu kalau kamu lebih cepat mencet, berarti kamu akan punya poin lebih tinggi. Good lah. Yuk lanjut. Nah ini gambar. Oke. Firda Nurama, good. Menjuarai, menyalip yang lain. Oke ya, good lah. Firda masih di atas, the best. Dinding atrium ya. Karena sinoatrio itu adanya di atrium, jadi dinding atrium. Maura lagi naik ke atas, the best Maura.
Ayo yang lain dong, kita lanjut. Ya, 1, 5, dan 6. 1, ini kan ventrikel kanan. 5, ya ventrikel kanan, atrium kanan, pasti di karbon dioksida. 6, 6 kan ini vena cava superior, ini semuanya karbon dioksida. Oke, good ya. Yang 156 yang benar. Next, siapa nih yang good nih? Maura masih di atas. Lanjut. Ya, bagus-bagus. Tadi udah Ibu terangkan, intinya yang bukan kerja saraf simpatik itu yang memperlambat. Karena kerja saraf simpatik itu mempercepat, dan merangsang epinefrin. Sedangkan kalau memperlambat ini parasimpatik, contohnya orang pingsan. Oke, good, yang bagus. Maura masih di atas, bagus. Lanjut. Bagus, semuanya menjawab koronaria, penyumbatan. Di kapan hari, good, wow. Di detik-detik terakhir udah masuk di nih ke atas. Ya, lanjut. Masih 10 soal lagi. Ayo yang lain, mana yang lain? Betul, AB ya. Good. Di kapan hari, masih di atas. Betul, di pusigas. Di kapan hari, the best. Oke. Di kapan hari, masih di atas. Akan saya ini dulu ya, saya rekam dulu nih siapa yang selalu di atas. Tar dulu, tunggu. Saya akan memasukkan data nih. Oke, kita lanjut lagi.
embolus ya jawabannya ya. Kalau trombus itu pembekuan darah. Kalau ini penyebabnya kan tenggelam, pecah ketuban, pembekuan darah. Jadi banyak penyebabnya. Oke, kita lanjut. Di kapan hari masih di atas. Lanjut ya. Iya, peredaran darah besar dan kecil tadi ya. Yang dijawab oleh Psikotunisa tadi. Di kapan hari, tidak ada yang mengalahkan. Yang lain mana nih, Iqbal mana? Aditya, ayo ikut Aditya. Iya, pena memiliki kutub lebih banyak. Oke, good. Di kapan hari masih di atas, the best. Belum ada yang ngejar. Iya, palpula semilunaris atau palpula aorta. Masih di kapan hari ya? Iya, 4 ya, EQJ ya, tengah-tengah. Lanjut. Di kapan hari masih di atas? Iya, ventrikel kiri berkontraksi secara kuat. Di kapan hari masih di atas? Terakhir, soal terakhir. Iya, bagus. Mutia juara 3. Jakia juara 2. Di kapan hari juara 1?
Ya. Saya akan stop dulu kahutnya. Sebentar. Oke, akan Ibu foto dulu kalian. Semuanya tolong dibuka videonya. Gilkris dibuka, Ibu akan foto semua. Untuk melaporkan. Gilkris, mana video kamu? Muhammad Atis, Angelika. Gilkris sudah pergi ya? Udah keluar ya? Oke, Ibu akan foto dulu sebentar. Iya, sebentar akan dipoto dulu untuk laporan saya nanti. Nah, tunggu sabar sebentar lagi akan saya foto. Nah, ya, tunggu. Oh, Ibu share ya? Ibu share ya, stop share dulu. Oke, ini ada 2 halaman. Halaman keduanya, buka semua ya. Aisyah dibuka. Semua dibuka, akan saya foto dulu. Oke, terima kasih anakku sekalian. Hari ini kita belajar sangat melelahkan. Dan mudah-mudahan belajar jarak jauh hari ini sangat menyenangkan. Dan ini nanti akan kalian lihat laporannya di video. Karena ini akan Ibu unggah ke YouTube sebagai kenang-kenangan belajar jarak jauh bersama pelajaran biologi. Terima kasih, kalian boleh untuk pamit dan masuk ke pelajaran lain, kelas lain. Tapi Ibu ingin ngobrol dengan Firda, karena Firda yang memberikan penilaian. Silakan kamu boleh keluar yang lain. Firda, tolong dilaporkan siapa aja hari ini yang tidak masuk. Karena dari siswa 36, hanya ada 31. Terus Dimas sakit, jadi 32. Jadi ada 4 anak yang tidak masuk. Siapa aja Firda? Tolong Firda sebutkan sayang. Tadi sih dari awal Bu udah ada 30. Oh gitu. Saya lolos sampai berkurang Bu. Tapi di akhir pembelajaran Ibu hanya melihat 32 sayang. 32 berarti kan Ibu sendiri. Jadi siswanya cuma 31. Oke. Kalau Berarti di absen lagi Ibu. enggak, kira-kira sekarang tolong anak-anakku sekalian, karena ini penilaian dan ini tentu nilai buat kamu, Ibu akan panggil aja. Yang ada anaknya, katakan ada, langsung boleh keluar. Ahmad Rapli ada? Hadir. Bagus, bagus, langsung. Boleh keluar langsung. Aditya Muhammad Rijal? Hadir, Bu. Bagus, alhamdulillah. Aini Nurrohmah? Cepat ya. Alisah Nur Samsu? Andika Suryo? Hadir, Bu. Berarti Alisa nggak ada ya. Angelika Mari? Berarti nggak ada. Oh, ada Angelika. Aisyah Mei? Ada. Depanka? Hadir, Bu. Denraga? Good. Di kapan hari ada ya? Juara. Dipa Sowatul? Ada. Bagus. Dimas sakit? Padia Alveira? Nggak ada ya? Oh, ada. Pida Nurrahma ada. Ya, Fitri Wulandari nggak ada ya? Galuh Oktavia Anjani ada? Bagus. Gilkris ada ya? Jahra Almas? Bagus. Maria Dita Hutasoid? Nggak ada ya Maria ya? Maura Aristi? Hadir Bu. Muhammad Febiano? Nggak ada ya? Muhammad Hafiz? Bagus. Muhammad Harlan? Ibu, tadi Harlan izin sampai akhir sakit. Oke, izin berarti. Tadi dia udah masuk ke Zoom. Oh ya, Muhammad Iqbal? Mutia Putri? Hadir Bu. Bagus. Nadira?
Nadir, Bu. Bagus. Nadia Dwi. Saya. Bagus. Namira. Nggak ada ya. Nur Halisa. Nggak ada. Oh ada. Patres. Saya, Bu. Bagus. Sapa Cantika nggak ada ya. Said Muhammad Kadafi. Ah? Sapa mana Sapa? Oh ada. Tadi kamu nggak ikut ini, nggak ikut apa namanya haut doang ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Said Muhammad Kadafi. Nggak ada. Berarti udah keluar ya. Sekar Putra Anjali. Bagus. Siko Tunisa. Saya, Bu. Bagus. Jakia Nilam Putri. Oke, terima kasih anakku sekalian. Semoga kalian siapa? Siapa? Kan udah yang tadi udah Ibu panggil udah kamu menyaut kan? Siapa yang mengatakan saya? Yunila. Oh, Yunila ya, ada. Yunila siapa lagi? Yang belum dipanggil? Ah? Gilkris. Siap. Gilkris sudah, Gilkris ada. Siapa lagi? Fabiano mana anaknya? Oh, tapi bisa hadir ya, Febiano ya. Muhammad Febiano Injagi. Oke, kalau gitu anakku sekalian, silahkan kalian boleh meninggalkan kelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berjalan. Mudah-mudahan materi ini dipahami dengan baik. Silahkan kalian keluar dari kelas ini. Ibu akan tutup pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang masuk akan Ibu centang. Kecuali Dimas Subekti sakit. Jadi yang tidak ikut pelajaran Ibu hari ini adalah Fitri masuk, Muhammad Bebe ini masuk, Muhammad Harlan masuk, Namira. Namira, Ibu tidak menemukan nama kamu. Tadi waktu dipanggil nggak ada. Jadi saya akan warnain dulu ya. Nanti saya konfirmasi ke kamu. Saya masuk dong Bu, tapi jaringan saya lagi buruk, jadi suara saya putus, hilang. Oke, berarti kamu masuk. Kalau gitu, bagus. Namira, terus Patres Yamil ada, Sapa Cantika ada, Said ada, Jakia Nilam Putri ada. Ada semua sih sebenarnya. Oke, cuman jaringan yang buruk. Sekarang yang bertanya, tidak ada. Kelompok ada semua. Nilai kelompok ada semua. Yang individu Gilchrist, Yunila, harus saya cara penilaiannya begini biar saya mudah.
Dimas tidak punya nilai karena sakit. Ini juga tidak punya nilai karena sakit. Yang nilai Ditya tadi. Muhammad Iqbal tidak. Tidak. Gilkris punya nilai. Said tidak. Aisyah tidak. Ahmad Rafi tidak. Depanka tadi jawab nggak Depanka? Depanka tadi jawab ada. Nadia ada. Fitri tidak ada. Di kapan hari? Bagus ada. Padia tidak ada. Jawaban perorangan. Firda ada. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz tidak ada. Dipa Solehbayatun Dipa tadi ada. Aktivitas Zahra tidak. Namira tidak. Sekar Anjali ada. Aini tidak ada. Iko ada. Maura ada. Pembiano Injagi tidak ada aktivitas. Harlan tadi ada. Mutia tidak ada. Alisa juga tidak ada. Galuh juga tidak ada. Nurhalisa Sapa juga tidak ada. Zakia tidak ada. Andika Suryo nggak ada. Denraga tadi ada. Bicara udah. Di rumah sakit Angel tidak ada. Maria Hutasoid Maria tidak ada aktivitas. Nadira tadi ada nggak? Nadira tidak ada. Patresian Mel ada. Oke. Oke, inilah penilaian belum selesai karena nilai-nilai responsif dan psikomotor belum lengkap. Tapi video ini akan diakhiri saja. Dan anak-anak nanti akan diberikan soal untuk akan diberikan video untuk Google Classroom. Nah ini Namira, kenapa Namira? Oh Namira ada, masuk. Cantika, Assalamualaikum Bu, saya tadi telat join Jom, jaringan saya lagi jelek Bu. Oke, si Sapa telat katanya. Sapa Cantika yang telat ya. Yang telat tapi ikut dia. Terus Muhammad Harlan, Assalamualaikum, tadi saya masuk Jom Bu dan saya jam 8.05 udah keluar Jom karena mengantarkan ayah saya ke rumah sakit. Oke, nggak apa-apa, dia tidak ikut kahut doang, masuk. Cuman tidak ikut kahut. Fitri Wulandari, Assalamualaikum Bu, koneksi saya jelek, saya jadi keluar Jom sendiri. Oh, aduh. Berarti Fitri tidak ikut kahut. Nah, Firda, Ibu nanti saya tetap jadi tulin Bu. Ini halan ya Bu, izin Ibu, saya sudah berganti jam pelajaran. Oke deh, oke. Oke, lanjut. Oke, anak-anak udah berganti pelajaran. Saya juga harus ganti. Oke. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang Ibu akan membuka akan
Google Classroom kalian. Nanti kalian akan belajar di Google Classroom. Nah, sekarang saya akan masuk ke 11 MIPA 1 karena sangat lelah. Berarti untuk MIPA 1 mereka akan remedial ulangan PTS yang kemarin banyak yang masih belum tuntas. Oke, ini untuk anak IPA 2 yang tadi Zoom meeting. Nanti mereka bisa melanjutkan untuk absen di Google Classroom dan remedial ulangan tengah semester jam 1. Oke, jadi kalau gitu, jadi hari ini yang ulangan adalah absen dan remedial PTS ya ini, 11 MIPA. Oke, kalau gitu. Oh iya, belum saya kirim ya. Mudah dikirim, sekarang 11 MIPA 2. Oke, alhamdulillah belajar hari ini sudah dilewati dengan Zoom meeting dan alhamdulillah respon anak-anak juga lumayan bagus. Anak-anak yang tidak masuk semata-mata jaringannya kurang baik dan sudah diakhiri dengan permainan Kahoot dan itu mereka mengikuti hampir 80%. Alhamdulillah, walaupun anak-anak dari awal testimoninya tidak senang dengan belajar, lebih senang belajar offline masuk kelas. Katanya kalau belajar jarak jauh seperti PJJ ini mereka belum paham. Tapi dengan adanya Zoom meeting, semoga anak-anak lebih bersukacita, lebih berinteraksi dengan baik dan mereka lebih menyukainya. Dan sehingga nilainya dalam ulangan nanti akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.